Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai evaluasi sediaan semi solida. Di sediaan semi solida yang kita buat baik berupa salep, krim, pasta, maupun gel, maka setelah kita buat, kita perlu melakukan evaluasi sediaan tersebut. Mengapa perlu dilakukan evaluasi sediaan? Hal ini adalah dalam rangka untuk memenuhi spesifikasi yang kita harapkan dari proses formulasi sediaan semi solida tersebut. Semisal, kita menginginkan membuat sediaan dengan zat aktif tertentu. Yang ingin kita buat adalah sediaan krim dengan pH tertentu, dengan kekentalan tertentu, dan daya sebar tertentu. Nah, ketika sudah kita buat, maka kita perlu pemastian apakah sediaan yang kita buat itu sudah memenuhi spesifikasi yang telah kita tentukan tadi. Jika sudah memenuhi, maka berarti sudah berhasil. Jika belum memenuhi, maka akan ada evaluasi lagi untuk menilai mengapa terjadi perbedaan antara spesifikasi yang kita tentukan dengan hasil evaluasi sediaan. Selain itu, evaluasi sediaan itu juga digunakan untuk memastikan mutu suatu produk dari suatu pabrik tertentu. Jadi semisal ini akan menjadi spesifikasi yang khusus dari suatu pabrik tertentu. Misal ada suatu sediaan pasta gigi yang memiliki aroma tertentu yang khas. Ternyata itu dimiliki oleh pabrik A. Sementara ada lagi yang memiliki aroma yang pedas, sangat pedas misalnya. Rasa dan aroma yang sangat pedas dimiliki oleh pabrik B. Dan ini menjadi ciri khusus yang dimiliki oleh masing-masing industri atau pabrik yang memproduksi sediaan tadi. Nah, apa saja sih evaluasi sediaan semi solida yang perlu kita ketahui? Yang pertama adalah uji organoleptis. Uji organoleptis ini dilakukan secara visual, di mana kita mengamati bentuk sediaan yang kita buat, kemudian warna sediaan yang kita hasilkan, maupun baunya. Bisa juga teksturnya. Jadi, seperti apa bentuknya? Apakah kental? Apakah encer, jernih, putih, seperti susu, dan lain sebagainya. Warnanya bagaimana? Apakah kuning, hijau, hitam mungkin, dan lain sebagainya. Atau baunya, ada bau bunga, bau mint misalnya, atau bau buah-buahan. Nah, ini kita tentukan sebagai evaluasi untuk organoleptisnya. Kemudian yang kedua adalah pH. Pengujian pH ini dilakukan dengan menggunakan pH meter. pH meter ada banyak jenisnya ya. Yang paling sederhana adalah menggunakan indikator universal, tetapi tentu saja dengan kelemahannya. Indikator universal kita menggunakan strip ya, atau kertas yang kita celupkan pada sediaan dan kemudian kita lihat, kita bandingkan dengan standarnya. Nah, untuk indikator universal ini hanya menunjukkan satu digit pH, nilai pH. Jadi misalnya 6, ya 6 saja, 7, 8, misalnya seperti itu. Nah, untuk pH meter jenis yang lain bisa lebih teliti, jadi ada yang 1 angka belakang koma atau 2 angka belakang koma. Ini contohnya, ya. Ada yang model begini. Ya, ini ada di lab semuanya, bisa kita lihat dan kita gunakan nantinya. Kemudian evaluasi sediaan yang ketiga adalah uji homogenitas. Jadi di sini tujuannya untuk melihat homogenitas dari sediaan. Apakah sediaan tadi itu benar-benar homogen ataukah ada partikel-partikel menggumpal atau mungkin
ada lapisan-lapisan minyak misalnya ya pada krim. Nah, caranya adalah dengan mengoleskan sampel pada sekeping kaca dan kemudian ditipiskan lagi dengan kepingan kaca yang lain sehingga nanti di sana akan terlihat, tentunya pengolesannya sangat tipis ya, sehingga akan terlihat apakah mungkin ada partikel-partikel kasar yang belum halus, atau ada partikel-partikel yang belum homogen, atau mungkin ada droplet-droplet minyak yang ukurannya cukup besar sehingga terlihat secara visual, misalnya pada sediaan krim. Itu uji homogenitas. Kemudian pengujian yang lain adalah uji kekentalan atau viskositas. Biasanya kita menggunakan viskometer. Viskometer itu banyak jenisnya ya. Yang sebelah kiri ini adalah viskometer ion. Ya, bisa digunakan untuk menguji kekentalan dari sediaan semi solida maupun sediaan likuida. Kemudian Brookfield ini juga hampir sama. Dan yang ini viskometer Oswald ya. Nah, ini yang sedikit berbeda cara kerjanya karena tidak bisa langsung menentukan nilai viskositas dari sediaan. Jadi perlu dihitung, kita butuh data lain yang digunakan untuk menghitung viskositas dari suatu sediaan. Dan tentunya untuk viskometer Oswald ini tidak cocok untuk mengukur viskositas sediaan semi solida. Jadi cocoknya untuk sediaan likuida karena pipa kapilernya ini cukup kecil dan kalau kita masukkan sediaan semi solida ini akan buntu dan tidak bisa mengalir ya. Bahkan akan tertinggal di sini sulit dibersihkan. Seperti itu. Kemudian uji evaluasi sediaan yang lain adalah uji daya sebar. Uji daya sebar ini digunakan untuk melihat kemampuan sediaan menyebar ke permukaan kulit, apakah penyebarannya itu bagus dan bisa memberikan efek terapi. Ini adalah contoh alatnya, jadi berupa kaca bulat, 2 kaca bulat ya, yang nanti sediaannya akan diletakkan di salah satu kaca, kemudian ditindih dengan kaca yang lain, dan dilihat diameter alirannya. Selain itu juga diberi beban sedikit demi sedikit, setiap ditambahkan beban ditunggu 1 menit. Sampai akhirnya dengan penambahan beban tidak mengalir lagi nih sediaannya, tidak bertambah lagi diameter aliran dari sediaan semi-solid tersebut, maka itulah hasilnya. Dan kita ukur diameternya bisa menggunakan penggaris atau jangka sorong untuk melihat diameter dari penyebaran sediaan semi-solid tersebut. Semakin besar diameternya berarti penyebaran dari sediaan tersebut semakin besar juga. Dan biasanya uji daya sebar ini akan berlawanan dengan nilai viskositas. Karena semakin kental sediaan, maka daya sebarnya juga akan semakin kecil dan sebaliknya. Oke, untuk evaluasi berikutnya adalah penetapan kadar zat aktif. Untuk penetapan kadar zat aktif atau bahan aktif ini tergantung dari jenis zat aktifnya. Apakah zat aktif tersebut hanya bisa dengan dianalisa dengan menggunakan spektrofotometer, atau mungkin hanya bisa dengan HPLC karena kadarnya yang cukup kecil pada sediaan semi solid ya. Jadi biasanya memang untuk sediaan semi solid itu kadarnya kan cukup kecil ya, 1% mungkin ya, 0, sekian persen. Nah, kalau kadarnya kecil itu tidak mudah untuk diuji dengan menggunakan spektro. Selain itu juga ketika pengujian menggunakan spektro itu ada persyaratan bagi zat aktifnya. Tidak semua zat aktif itu memenuhi persyaratan untuk bisa diuji dengan spektro. Dan yang
Lebih banyak biasanya bisa dilakukan dengan pengujian kadarnya adalah dengan HPLC karena memang komponen sediaan semi solid itu banyak ya. Sementara untuk spektro itu kan salah satunya syaratnya adalah tunggal zatnya. Nah, kalau HPLC dia bisa memisahkan multi komponen tadi ya sehingga bisa dianalisis zat aktif di dalam sediaan semi solid tadi. Oke, berikutnya lagi adalah uji iritasi. Uji iritasi ini cukup penting. Kenapa? Karena pada umumnya sediaan semi solida itu digunakan di kulit. Dan jika tidak memenuhi, biasanya jika tidak memenuhi persyaratan, maka biasanya kulit akan mengalami iritasi. Begitu juga pada saat ada zat-zat tertentu yang ada di dalam formula yang itu menjadi iritan bagi kulit. Sehingga memang ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan untuk memastikan bahwa kulit tidak mengalami iritasi jika diberikan sediaan semi solid tersebut. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah uji aktivitas. Untuk uji aktivitas, ini tergantung jenis sediaannya dan fungsi dari zat aktif dalam sediaan tersebut. Jadi menyesuaikan misalnya untuk gel antiinflamasi, maka uji aktivitas yang dilakukan menyesuaikan yaitu apa? Ya diuji antiinflamasinya. Kemudian misalnya sediaan salep untuk antibakteri, maka uji aktivitasnya apa? Ya uji antibakteri. Begitu, sesuai dengan fungsi dari masing-masing zat aktif yang ada di dalam basis sediaan semi solid tersebut. Kemudian ada uji stabilitas. Uji stabilitas ini seperti pada mata kuliah farmasi fisik ya mungkin sudah dijelaskan bahwa di sini kita ingin melihat bagaimana stabilitas sediaan ketika kita menyimpannya dalam waktu atau periode tertentu ya. Dan kemudian kita lakukan evaluasi sediaan lagi yang sama seperti pada saat sediaan tadi baru dibuat. Jadi misal kita simpan pada saat 1 bulan, kemudian 3 bulan, 6 bulan. Kita uji organoleptisnya, viskositasnya, pH-nya di timing itu tadi, di periode-periode itu tadi. Apakah masih tetap sama hasilnya dengan pada saat sediaan tadi baru dibuat, ataukah terjadi perubahan? Jika terjadi perubahan, maka perlu dievaluasi apakah memang itu perubahan yang diperbolehkan ataukah tidak. Jika memang tidak diperbolehkan, menurut literatur gitu ya, maka berarti sediaan tadi ini dianggap tidak stabil. Seperti itu. Selanjutnya adalah uji pelepasan obat. Nah, uji pelepasan obat ini seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi kita ingin melihat bagaimana obat tadi itu bisa terlepas dari basisnya. Karena obat akan bekerja jika obat itu bisa terlepas dari basisnya pada saat kita gunakan di kulit. Sehingga kalau obatnya itu terikat dengan basis, maka obat ini tadi tidak dalam kondisi bebas yang kemudian akan berlanjut untuk terjadi penetrasi. Nah, maka perlu dilakukan uji pelepasan obat. Apakah bisa lepas dari basis yang yang membawa zat aktif tadi? Ya, ini bisa dilakukan dengan uji disolusi ya, dengan alat yang dengan alat kita bisa menggunakan alat dissolution tester ya, dengan sedikit modifikasi ya. Jadi sedikit berbeda dengan pada saat kita uji disolusi tablet. Nah, setelah uji pelepasan obat, maka biasanya dilanjutkan dengan uji penetrasi obat ke dalam kulit. Tujuannya apa? Uji penetrasi obat di sini untuk memastikan apakah obat atau zat aktif tersebut itu bisa menembus ke dalam kulit. Kenapa? Karena
untuk dengan mengetahui itu kita jadi bisa memprediksi kira-kira zat aktif ini nanti akan sampai ke target nggak? Target yang diharapkan nggak? Misal targetnya adalah di bagian dermis, atau di stratum basale, atau di bagian yang lainnya. Nah, dengan uji penetrasi kita bisa melihat, oh obat itu bisa menembus epidermis, sehingga dia berada di posisi dermis. Atau obat tersebut bisa hanya menembus stratum corneum, berarti dia bisa masuk ke bagian bawah stratum corneum. Seperti itu. Ini dilakukanlah uji penetrasi obat ke dalam kulit. Nah, bisa menggunakan kulit, ya, bisa juga menggunakan membran buatan yang diserupakan dengan kulit. Jadi dianggap sebagai pengganti kulit. Bisa juga dengan membran buatan. Oke. Evaluasi yang selanjutnya adalah extrudability test. Jadi di sini ini contohnya ya. Di sini adalah sediaan semi solid yang memang dimasukkan ke dalam wadah tub. Jadi memang dikemas dalam bentuk tub yang bisa dilakukan uji ini. Nah, prinsipnya adalah bahwa sediaan dalam tub tadi itu ditekan ya sehingga dia bisa keluar. Ketika maksudnya sediaannya bisa keluar dari tub. Semakin banyak jumlah sediaan yang bisa keluar dari tub, artinya nilai extrudability-nya akan semakin bagus. Seperti itu. Ini adalah salah satu contoh alat yang biasa digunakan untuk menguji extrudability. Oke. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh evaluasi sediaan semi solid yang biasa digunakan atau diterapkan pada sediaan semi solid seperti salep, pasta, krim, dan gel. Akan tetapi, selain pengujian evaluasi sediaan yang tadi sudah saya sebutkan, ada juga evaluasi-evaluasi yang lain yang memang khusus untuk bentuk-bentuk sediaan semi solid tertentu. Jadi, misalnya dimiliki oleh satu bentuk salep itu tidak perlu dilakukan pada sediaan krim, misalnya seperti itu. Nah, contoh evaluasi sediaan yang memang khusus ya untuk salep, misalnya di sini ya ada uji daya lekat, ada uji penetrasi ya, dan ini sebenarnya untuk uji daya lekat dan uji penetrasi ini juga berlaku untuk krim ya. Jadi krim pun juga ada yang melakukan uji yaitu daya lekat dan uji dengan jelas uji penetrasi pasti dilakukan ya. Oke. Kemudian untuk krim sendiri di sini yang khas adalah uji tipe krim ya. Jadi uji tipe krim itu seperti apa? Kita ingin melihat apakah sediaan krim kita itu bertipe OW atau WO, oil in water atau water in oil. Nah, itu bisa kita uji. Dengan apa? Banyak ya caranya, ini di farmasi fisik ada. Salah satunya kemarin kita ujikan pada saat pembuatan body cream ya. Jadi kita bisa tambahkan pewarna. Jika pewarna yang kita tambahkan adalah pewarna yang larut air, maka jika sediaan krimnya itu bersifat OW, maka pewarna itu akan homogen di dalam sediaan krim tadi. Dan jika kita tambahkan pewarna yang tidak larut air, sementara krim yang kita buat adalah yang bertipe OW, maka pewarna tadi menjadi tidak homogen di dalam sediaan krim tadi. Selain itu untuk krim kita juga bisa melakukan evaluasi berupa mengukur ukuran globul. Jadi misalnya OW, oil in water, kita bisa melihat bagaimana ukuran dan distribusi dari droplet-droplet minyak dalam air. Apakah ukurannya homogen atau ada ukuran-ukuran yang cukup besar karena terjadi penggabungan droplet minyak tadi. Ya, nah kalau semakin besar ukuran droplet minyak dalam air artinya apa?
kemungkinan menjadi tidak stabil dari segi tadi itu akan semakin besar dan sangat mungkin akan mengalami pemisahan fase. Untuk pemisahan fase ini juga bisa kita kita ujikan ya. Prinsipnya adalah karena krim itu terdiri dari fase minyak dan fase air, maka yang seharusnya krim itu fase minyak dan fase airnya bisa bersatu, menyatu ya, bentuknya lembut dan homogen. Nah, ketika terjadi pemisahan fase, maka fase minyak dan fase airnya akan terpisah. Nah, ini yang biasa untuk sediaan krim. Kemudian pasta. Pasta ini yang saya ambil contohnya adalah pasta gigi. Ya, untuk pasta gigi ada tambahan pengujian yaitu uji abrasivitas, kemampuan mengabrasi kotoran ya yang ada pada gigi. Nah, karena memang pasta gigi tujuannya adalah untuk membersihkan gigi. Selain itu ada uji foaming. Uji foaming ini karena memang pasta gigi tujuannya untuk membersihkan, biasanya di sana ditambahkan surfaktan, bisa berupa zat deterjen yang bisa menghasilkan foam atau busa. Ini kita uji nanti bagaimana kemampuan berbusanya. Bagaimana dengan pasta yang lain? Kalau pasta yang lain tentunya bukan ini fungsinya, evaluasinya ya, tergantung fungsi dari pasta tersebut. Kemudian selain itu juga bisa kita lihat ukuran partikel dari pasta. Kalau pasta secara umum kita bisa lihat ukuran partikelnya karena pasta itu terdiri dari zat-zat padat yang memang tidak larut di dalam air, sehingga akan terlihat kalau kita oleskan secara tipis di objek gelas, itu akan terlihat dan bisa kita ukur ukuran partikel dari sediaan tersebut, terutama partikel-partikel padatannya tadi. Kemudian untuk gel ini yang khusus biasanya adalah organoleptisnya, apakah jernih atau tidak, seperti itu ya. Kemudian juga sifat alirnya, bagaimana sifat alir dari gel tadi. Juga ada ini sifat sineresis ya. Nah, silakan nanti dicari apa itu sineresis. Jadi itu tadi adalah evaluasi sediaan untuk bentuk sediaan semi solid ya, dari yang umum untuk semua sediaan dan yang khusus untuk sediaan. Oh ya, satu lagi untuk gel itu juga sama dilakukan uji penetrasi. Jadi tidak khusus hanya untuk solid ya, jadi bisa untuk krim dan gel, ini tergantung tujuannya. Kalau tujuannya adalah obat itu bekerja sampai menembus kulit, maka dilakukan uji penetrasi. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang uji penetrasi obat melalui kulit. Jadi tadi evaluasi sediaan. Nah, kita akan memperdalam lagi tentang salah satu evaluasi sediaan, yaitu uji penetrasi obat melalui kulit, menembus kulit ya. Jadi ini bisa diperuntukkan sediaan semi solida dan juga bisa digunakan untuk mengevaluasi sediaan transdermal karena memang targetnya adalah menembus kulit, sehingga pengujiannya bisa dilakukan dengan uji penetrasi obat juga untuk sediaan transdermal. Nah, untuk uji penetrasi obat, di sini kita mengenal ada uji in vitro dan juga ada uji in vivo. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, mungkin Anda sudah tahu apa itu uji in vitro dan uji in vivo. Uji penetrasi obat secara in vitro artinya bahwa kita mengujikan obat, apakah obat tadi itu bisa menembus kulit ya, bisa menembus membran kulit ya, bisa masuk sampai melewati kulit ataukah tidak. Nah, tetapi di sini karena in vitro maka uji penembusan atau uji penetrasi ini tidak pada makhluk hidup yang sebenarnya, tetapi kita lakukan pada media buatan ya yang diserupakan dengan kondisi aslinya. Jadi
Berbeda dengan yang in vivo. Kalau yang in vivo itu kita lakukan pada makhluk hidup yang sebenarnya, bisa pada hewan, bisa juga pada manusia untuk in vivo. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apa saja kelebihan dari metode in vitro? Yang pertama adalah untuk uji in vitro biasanya membutuhkan waktu yang relatif singkat karena kita bisa mengkondisikan ya, kondisi media ataupun bahan-bahan uji tadi itu sehingga kita bisa menggunakan metode yang relatif lebih singkat. Kemudian biasanya membutuhkan biaya yang relatif sedikit ya, pada umumnya. Kemudian dapat dilakukan standarisasi, artinya apa, kondisi yang ada dalam pengujian in vitro itu bisa kita standarisasi. Kita samakan kondisinya dengan kondisi real dan kita bisa mengontrol ya, ini kelebihannya selanjutnya, bisa kita lakukan kontrol terkait variabel-variabel yang memungkinkan berbeda. Nanti seperti apa nanti bisa di penjelasan selanjutnya. Kalau kekurangannya di sini untuk pengujian in vitro tidak bisa menjelaskan mekanisme seperti pada in vivo. Artinya apa? Kalau kita melakukan uji in vitro, kita berarti tidak bisa menjelaskan bagaimana mekanisme penetrasi obat tadi itu seperti halnya kalau kita melakukan ujinya secara in vivo. Misalnya rute obat, ya itu tidak akan terlihat apakah rutenya itu transapendakial ataukah transepidermal. Karena apa? Karena menggunakan metode in vitro. Kemudian kekurangan yang lainnya adalah kadang tidak ada relevansinya dengan in vivo. Ini yang cukup menjadi kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Karena kadang hasil uji in vitro itu ada yang tidak berkorelasi dengan in vivo-nya, nggak ada hubungannya dengan hasil in vivo-nya. Misal pengujian suatu obat menggunakan membran buatan, kita lakukan uji penetrasi. Penembusannya bagus pada membran buatan tersebut. Ketika kita lanjut ke uji in vivo, ternyata berbeda hasilnya, bertolak belakang. Itu sangat mungkin terjadi. Kenapa? Karena in vitro ini kan buatan, hanya meniru, menyerupakan kondisi sesungguhnya. Tetapi tidak sama dengan yang in vivo, tidak akan sama persis. Misalnya apa? Misalnya kita ingin melakukan uji penetrasi pada kulit, kalau yang in vivo ya, kita lakukan pada tikus misalnya. Nah, di bagian kulit tikus itu banyak lapisan-lapisannya. Stratum kornealnya berlapis-lapis, kemudian dermisnya juga ketebalannya tertentu, bahkan di dalamnya mungkin ada kelenjar keringat, kelenjar sebaceus, yang itu juga berpengaruh terhadap penetrasi obat tadi. Sementara kalau in vitro, kita misalnya menggunakan membran buatan. Ya, membran buatan yang tentunya tidak seperti lapisan-lapisan kulit yang sesungguhnya, tidak ada sel-sel kelenjar keringat maupun kelenjar sebaceus, sehingga faktor itu menjadi tidak sama dan bisa saja itu berpengaruh terhadap hasil yang hasil akhirnya. Oh, ternyata kalau in vivo penembusannya menjadi lebih besar, kalau in vitro kok kecil ya. Nah, itu tadi faktornya banyak ketika hasil in vivo itu berbeda, karena memang secara ini bahan yang digunakan juga berbeda ya, walaupun mungkin metodenya bisa kita upayakan semirip mungkin dengan kondisi aslinya ya. Ini menjadi kelebihan dari in vivo, yaitu menyerupai kondisi sebenarnya, memang kondisi sebenarnya ya, karena kita menggunakan makhluk hidup yang sebenarnya. Tetapi kadang walaupun in vivo pada hewan ya, itu tidak selalu datanya akan sama pada manusia untuk uji penetrasi obat melalui kulit. Kok bisa? Ya, karena kulit hewan dengan kulit manusia jenisnya juga berbeda, lapisannya berbeda, tapi bisa menggambarkan prosesnya. Ini yang menjadi keuntungan. Walaupun tidak sangat persis, misalnya salep asam salisilat pada tikus itu terpenetrasi sekian persen. Pada manusia mungkin berbeda persennya ya, tetapi bisa
kita gambarkan bahwa oh, asam salisilat itu terpenetrasi sampai ke bagian kulit yang mana. Nah, itu yang mungkin akan terlihat gambaran prosesnya. Itu keuntungannya. Bagaimana dengan kekurangannya? Untuk in vivo, kekurangannya adalah biasanya harganya relatif mahal. Saya bilang di sini relatif ya, untuk in vitro maupun in vivo, karena tergantung juga dari jenis bahan yang digunakan. Dan yang tidak enak adalah karena harus mengorbankan nyawa. Ini yang nggak enak kalau kita melakukan uji in vivo. Nah, kita lanjut lagi untuk penjelasan uji penetrasi obat melalui kulit ya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah yang metode in vitro. Metode in vitro ini kalau dikelompokkan ada dua cara, ada dua metode. Yang pertama adalah tanpa membran, maksudnya apa? Kita mau menguji penetrasi obat melalui kulit ya, tetapi tanpa menggunakan kulit, bahkan tanpa menggunakan membran yang biasanya digunakan sebagai apa namanya untuk menggantikan kulit ya. Nah, di sini tidak dilakukan, tidak disertai dengan membran ya. Lalu bagaimana caranya? Ya pada prinsipnya adalah seperti uji koefisien partisi itu ya. Jadi kita membuat sediaan, kemudian sediaan tadi itu dicampurkan dengan pelarut, ya ada pelarut organik dan pelarut ada yang bersifat polar, ada pelarut yang bersifat non polar. Kemudian kita campurkan dan pasti akan terpisahkan fase minyak dan fase airnya. Yang fase minyak akan ikut di yang non polar, yang fase air akan ikut di bagian yang polar. Selanjutnya zat aktifnya tadi itu ikut di mana? Nah, maka dideteksi dan dianalisis menggunakan instrumen yang sesuai. Bisa mungkin dengan spektro, jika memang tidak memenuhi persyaratan dengan spektro, bisa dengan HPLC. Jadi itu prinsip yang uji in vitro yang tidak menggunakan membran. Nah, pada umumnya untuk uji in vitro penetrasi obat melalui kulit itu dengan menggunakan membran. Ya, membran di sini adalah sebagai gambaran kulit yang akan ditembus. Nah, untuk metode in vitro ini, membran itu bisa berupa membran kulit asli, bisa juga berupa membran buatan. Kalau menggunakan kulit asli, pada umumnya yang digunakan adalah kulit hewan. Jadi ada tikus, ya, mencit, kemudian ini apa yang namanya marmut ya, kemudian kelinci, ya, hamster, babi, anjing yang hairless, ya. Nah, kalau yang tikus, mencit, kelinci ini mah sering ya dipakai untuk penelitian. Kalau di Indonesia sudah biasa gitu ya. Kalau babi ini yang mungkin tidak biasa kalau di Indonesia, kalau di luar negeri itu sudah biasa karena memang banyak ininya ya, hewan ini banyak. Kalau di Indonesia masih cukup tabu ya, terutama bagi yang muslim, ini nggak mau memanfaatkannya untuk babinya. Ini yang jarang di Indonesia, ini pakai anjing. Nah, ada juga yang menggunakan kulit ular. Nah, memang ular seperti manusia kulitnya. Ya, jadi kulit ular ini banyak dipakai oleh peneliti dari India biasanya. Ya, ini bukan kulit ular yang sudah ditinggal ya. Kulit ular ketika ularnya itu ganti kulit, kan kulit lamanya ditinggal, bukan menggunakan kulit yang itu, tetapi kulit fresh dari ular yang dibunuh dan kita ambil kulitnya. Ya, kenapa kok mereka menggunakan kulit ular? Karena memang luas permukaannya cukup besar, ya. Dan cukup ada sedikit kemiripan ya, yang bisa dilihat nanti proses mekanisme masuknya obat itu bisa diamati juga. Kalau di literatur ini juga menjadi salah satu alternatif
untuk kulit asli yang bisa digunakan untuk uji in vitro. Kulit monyet, nah ini juga kayaknya akan tidak banyak digunakan nih kalau monyet itu biasanya kasihan kita. Dan nanti akan dimusuhi pecinta hewan ini ya. Nah, ini kalau di literatur seperti ini, tapi kan tidak semua bisa kita pakai ya. Kita biasanya menggunakan hewan-hewan yang umum digunakan di lab. Nah, antar hewan ini juga berbeda-beda. Hasilnya nanti berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena masing-masing jenis kulit hewan ini itu memiliki perbedaan ketebalan stratum korneum. Masih ingat bahwa obat itu bisa menembus kulit kalau dia mampu menembus stratum korneum. Ketika tebal stratum korneumnya berbeda-beda, otomatis kemampuan penetrasi obat melalui kulit atau menembus stratum korneum ini juga akan berbeda-beda. Selain itu, antar hewan ini tadi, itu densitas apendiknya, masih ingat apendiknya itu misalnya kelenjar keringat, kelenjar sebaceus, kolikel rambut, itu berbeda-beda jumlahnya. Ada yang kolikel rambutnya sedikit misalnya ini, atau kolikel rambutnya banyak, misalnya apa kelinci, tikus ya banyak rambutnya. Sementara manusia kan asli apa untuk kulit kita yang mau dibandingkan sama penetrasi obat melalui hewan tadi itu berbeda. Kita jenis apa rambutnya berbeda dengan rambut atau bulu dari hewan-hewan yang diuji. Nah, kulit asli ini kan hewan. Bisa juga menggunakan kulit manusia. Nah, ini sangat tabu kalau di Indonesia ya. Kalau di luar negeri biasanya didapatkan dari kulit jenazah Mr. X. Atau juga bisa dari kulit ini sisa operasi. Jadi kulit sisa operasi itu misalnya operasi lemah gitu ya. Nah, ada bagian kulit yang bergelambir itu akan dipotong. Nah, kulit yang dipotong ini dimanfaatkan untuk pengujian uji penetrasi obat melalui kulit. Ya. Tentu saja kalau kita menggunakan kulit asli, walaupun ini in vitro, ini keuntungannya adalah lebih baik dibandingkan dengan membran buatan. Kenapa? Karena yang kulit asli ini ada lapisan stratum korneum beneran, ada densitas ya, ada appendix beneran. Walaupun ini hewan-hewan yang kita gunakan kulitnya ini tentunya sudah mati ya. Makanya dia disebut in vitro. Jadi hewannya ini dalam posisi mati semua, kita ambil kulitnya. Tapi kan teksturnya masih menyerupai kulit aslinya. Cuman tetap saja nanti hasilnya tidak selalu sama dengan hasil in vivo. Seperti itu ada kekurangan kelebihan masing-masing. Kemudian membran yang kedua adalah membran buatan. Ya, jadi di sini tidak menggunakan makhluk hidup yang sudah mati sekalipun ya. Jadi membrannya dibuat bisa dari selulosa asetat, ya, silikon rubber yang biasanya dibacem, diimpregnasi dengan isopropil miristat. Ya, dan kalau kita membuat membran buat, kita menggunakan membran buatan, ada keuntungannya juga. Apa keuntungannya? Bisa lebih homogen membrannya. Ketebalannya akan homogen. Ya, kenapa? Kan kita bisa cetak nih, ya, ketebalannya akan sama. Kalau kita menggunakan kulit asli, ketebalannya akan berbeda-beda antara individu satu dengan individu yang lain, antara bagian satu dengan bagian lokasi misalnya dari bagian abdomen dengan bagian dorsal atau punggung itu berbeda ininya ketebalannya. Nah, itu adalah keuntungan dari membran buatan. Kita bisa seragamkan ukuran ketebalannya. Nah, selanjutnya untuk metode pengujian penetrasi perkutan secara in vitro ini, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana desain alat ujinya, kemudian bagaimana reseptor chamber dan medianya, serta bagaimana kita memilih membran dan bagaimana mempreparasinya, supaya kita bisa menghasilkan hasil yang kita harapkan. Bisa melihat penetrasi obat melalui kulit. Nah, yang pertama adalah desain alatnya.
Untuk uji penetrasi obat secara tertutup melalui kulit ini ada beberapa desain alat ya. Ini ada empat desain alat. Desainnya ini sering kita sebut sebagai sel diffusion cell. Nah, ini untuk mempelajari ini Anda harus paham dulu tentang alat uji disolusi. Ada yang tipe pedal itu ya, terutama yang tipe pedal, dissolution tester yang tipe pedal ya, sehingga kita bisa membayangkan nanti seperti apa sih mekanisme kerja, mudah untuk membayangkan mekanisme kerjanya. Ya. Nah, saya coba jelaskan dari yang model pertama adalah sel difusi model horizontal. Ini prinsipnya adalah, ingat prinsipnya bahwa metodenya adalah metode in vitro, jadi kita berusaha mendekatkan kondisi sebenarnya dalam pengujian. Ya. Di sini ada alat, ya, sel difusi. Ini yang disebut chamber reseptor. Chamber reseptor ini berisi media. Ya. Media ini menggambarkan cairan tubuh. Ya. Cairan tubuh di bawah kulit. Nah, di sini ada membran. Membran ini bisa membran buatan, bisa juga membran kulit dari hewan tadi, atau mungkin kulit manusia. Nah, bagian permukaannya adalah yang atas, yang bawah adalah bagian dalam kulit, ya, bagian dalamnya kulit. Nah, sediaan akan diletakkan di sini. Maka disebutlah donor chamber di bagian atas ini sediaannya. Kenapa disebut donor chamber? Karena dia sediaan ini akan melepaskan zat aktif untuk bisa menembus ke membran tadi. Ya. Jadi donor itu kan yang memberi, yang melepas, reseptor itu yang menerima. Nah, nanti sediaan obat yang ada dalam sediaan sel krim pasta gel yang kita oleskan di sini, ya, kita timbang sejumlah tertentu, kita letakkan di bagian atas ini, dioleskan ke kulitnya ya, atau di membrannya ini tadi. Ya, sementara membrannya itu kontak dengan cairan di reseptor. Nah, otomatis akan ada apa? Akan ada difusi pasif ya. Akan lepas itu sediaannya, ya, akan tertarik oleh cairan di bagian reseptor chamber. Nah, kita lakukan, kita tunggu sampai dengan periode-periode waktu tertentu. Misal waktu 15 menit, 30 menit, 45 menit, misalnya tiap 15 menit, atau kemudian tiap 1 jam. Nah, maka kita bisa mensampling ya dari sini. Kita ambil cairan sampel tadi, ya. Tentu saja pada saat baru dipasang T0, tentu saja belum ada yang menembus ke sini, ya. Mungkin T1 jam, T2 jam, T3 jam, baru ada yang terlepas di sini. Yang pasti semakin lama waktu yang digunakan untuk pengujian, maka obat akan semakin banyak untuk menembus. Nah, kemudian kita sampling di periode waktu yang kita tentukan, kita ambil sampelnya, lalu kita analisa kadarnya. Sehingga kita tahu, oh dalam waktu sekian jam, kadar obat yang menembus membran kulit ini tadi adalah sekian persen. Nah, itu prinsip dari sel difusi. Untuk jenis-jenis model yang lain itu prinsipnya hampir sama, hanya mungkin bentuknya yang berbeda. Oke. Kemudian yang jacket cell, ini hampir sama prinsipnya dengan yang horizontal, tetapi di sini ada water in, water out. Jadi water in, water out ini digunakan untuk mengatur suhu yang ada di chamber, reseptor chamber. Ya, kenapa? Karena suhu sangat mempengaruhi penetrasi obat. Suhu yang biasa kita gunakan untuk pengujian penetrasi obat in vitro adalah 37 derajat. Nah, untuk menstabilkan ya, kalau nggak ada pengatur suhunya kan ini bisa
Misalnya kita pakai hot plate di sini, ya, ini bisa naik atau bisa di bagian sini terlalu panas, di bagian sini terlalu dingin. Nah, kalau dengan adanya jaket sel ini tadi dengan mengalirkan air keluar dan masuk, masuk dan keluar, maka yang ada di dalam, cairan ada di dalam ini akan stabil suhunya sesuai yang kita harapkan. Jadi bedanya hanya di ada aliran air ini tadi. Oke, kemudian yang model flow through cell. Hampir mirip dengan yang jaket sel, tetapi di sini alirannya itu masuk ke chamber reseptor. Jadi ada reseptor inflow dan reseptor outflow. Kenapa seperti itu? Ini untuk menggambarkan semisal obat tadi itu terpenetrasi dan sampai menembus pembuluh darah. Maka kalau ada pembuluh darah, obatnya bisa nembus sampai pembuluh darah, obat itu kan akan dibawa oleh aliran darah. Sehingga kan tidak diam di sini. Tidak kadar di sini menjadi besar sekali kan enggak. Kenapa? Karena ada aliran yang membawa. Sehingga ini sangat mirip dengan kondisi aslinya. Ya, jadi obat masuk tidak diam, tapi ada yang langsung dibawa oleh aliran darah. Sehingga kadar yang ada di sini itu tidak menumpuk banyak. Itu yang flow through cell. Kemudian alat yang model terakhir adalah side by side. Nah, ini metode difusinya dari kanan ke kiri. Ya. Jadi yang ini reseptor chamber, yang ini sediaannya. Nah, sama-sama ada cairannya, ada medianya. Jadi sediaan tadi itu akan menembus membran dan akan berada di reseptor chamber. Ini digunakan modelnya begini karena untuk menghindari efek dari gaya gravitasi. Kalau atas ke bawah kan bisa jadi karena ada efek tarikan gravitasi. Kalau ini kanan ke kiri murni dengan cara difusi pasif. Seperti itu. Nanti sampelnya dari sini, ya, dari side A-nya. Seperti itu. Ini adalah contoh skema alat yang bisa digunakan. Nanti untuk alatnya bisa beda-beda mereknya dan mungkin banyak modifikasi ya. Yang ada di lab bisa berbeda-beda tergantung prinsip kerjanya sebenarnya. Yang perlu kita pahami adalah prinsip kerjanya. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan reseptor chamber dan medium. Jadi yang di bagian ini ya tadi ya, isinya apa sih sebenarnya? Isinya adalah cairan reseptor, ya, terdiri dari apa? Itu bisa berupa air, aqueous ya, atau bisa juga berupa dapar fosfat salin, ya, tergantung kebutuhannya ya. Ya sama dengan media disolusi itu ya, tergantung kebutuhannya. Kalau zat aktifnya bisa dengan air ya pakai air. Kalau zat aktifnya harus dapar yang bersifat asam ya dapar asam. Nah, kalau untuk penetrasi kulit pada umumnya karena cairan di kulit itu pH-nya sekitaran netral ya, sekitar 7 sampai 7,4 biasanya bisa menggunakan air saja. Kalau zat aktifnya itu mudah larut dalam air. Ya, atau bisa juga menggunakan dapar fosfat salin. Ini yang paling mirip dengan cairan tubuh yang ada di bawah kulit kita, ya. pH-nya adalah pH 7,4. Nah, untuk obat-obat yang zat aktif yang memang sukar larut di dalam media ini bisa ditambahkan albumin, bisa juga ditambahkan zat-zat sebagai solubilizer untuk meningkatkan kelarutan dari zat aktif yang akan dipenetrasikan melalui membran tadi. Oke. Nah, ini gambaran pengaruh pH, ya, pengaruh pH terhadap penetrasi obat melalui kulit. Ya, tadi di sini kan kita bahas pakai dapar fosfat salin pH 7,4 misalnya, atau pakai air, atau bagaimana kalau kita ganti asam, bagaimana kalau terlalu basah. Nah, ini contohnya. Di sini ada bahan bersifat asam lemah. Nah, asam lemah di sini ketika media reseptornya kita ganti-ganti ya dari asam sampai ke basa, ternyata semakin meningkat dengan peningkatan pH. Jadi penetrasinya semakin meningkat dengan
peningkatan pH. Begitu juga dengan yang basa lemah. Yang basa lemah pada peningkatan pH ternyata malah penetrasinya menurun. Ya, ini contohnya di sini nikarditin. Jadi permeasi obat atau penetrasi obat melalui kulit, ternyata kalau bisa kita simpulkan itu juga dipengaruhi oleh pH. Kenapa? Karena pH mempengaruhi kelaritan zat aktif. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana memilih ya dan melihat variasi dari membran kulit yang kita gunakan, juga terkait dengan bagaimana mempreparasi membran kulit yang akan kita gunakan. Ini sangat dipengaruhi banyak faktor. Yang pertama adalah variasi intra dan intersubjek. Artinya variasi kulit dalam satu individu itu aja sudah berbeda, apalagi ketika dibandingkan dengan individu yang lain, sama-sama tikus tapi berbeda individu, bisa jadi ketebalan kulitnya, jenis kulitnya itu bisa jadi berbeda, dan itu sangat berpengaruh. Kemudian perbedaan umur dan jenis kelamin, ya, usia tikus yang kita gunakan itu juga akan mempengaruhi kelenturan dari atau tekstur dari kulit, membran kulit yang kita pakai. Begitu juga jenis kelamin. Kenapa? Karena untuk yang betina biasanya sangat dipengaruhi oleh hormon, sehingga permeabilitas dari kulit tadi itu juga akan dipengaruhi, dan ini akan berefek pada pengujian penetrasi. Sebaiknya kita gunakan yang jenis kelaminnya jantan karena relatif tidak terganggu oleh hormon. Kemudian perbedaan ras ini juga sangat berpengaruh. Contohnya apa? Contohnya perbedaan warna kulit ya. Untuk kulit yang putih dibanding kulit yang hitam, kulit yang putih itu lebih permeabel, lebih mudah ditembus oleh zat dari luar. Sementara kulit yang hitam ini lebih sulit untuk ditembus, sehingga penetrasinya akan berbeda kalau rasnya berbeda. Begitu juga misalnya kita menggunakan jenis tikus tertentu, ya, spesies tertentu dengan spesies yang lain, tikus yang lain yang berbeda spesies, bisa jadi juga akan berbeda nanti efeknya. Kenapa? Karena banyak faktor tadi ya, dipengaruhi ketebalannya, strength korneanya, dan lain sebagainya. Kemudian kondisi penyimpanan. Nah, kulit yang kita dapatkan itu ada yang langsung bisa dipakai, ya, kulit fresh. Ya. Kadang kita tidak bisa langsung menggunakannya karena kondisi teknis ya. Misalnya kita harus membunuh banyak hewan tersebut dan tidak bisa langsung kita lakukan pengujian karena waktu yang terbatas misalnya. Maka ada yang perlu kita simpan dulu di freezer. Nah, ini hasil pengujian uji penetrasi antara kulit yang fresh, yang baru mati, kemudian kita ambil kulitnya, dengan kulit yang frozen, yang di freezer duluan, ini berbeda. Permeabilitasnya akan berbeda. Kenapa? Karena di sini ada proses pendinginan, sehingga berefek pada tekstur dari kulit tadi. Kemudian variasi lokasi penggunaan. Jadi yang digunakan di mana? Antara di perut, kulit perut, atau kulit punggung itu berbeda, ketebalannya berbeda. Ya, sehingga gunakanlah lokasi yang sama. Misalnya kita pakai tikus, yang kita gunakan bagian abdomen, maka kita replikasinya ya pakai tikus yang lain dengan kulit bagian abdomen. Jangan satunya di abdomen, satunya di punggung. Kenapa? Beda tebalnya. Nanti akan mempengaruhi penetrasinya. Satu tebal, satu tipis kan penetrasinya akan berbeda. Dan kemudian juga preparasi membran kulit. Bagaimana kita mempreparasi membran kulit tadi? Apakah hanya bagian tertentu saja atau full thickness semua? Gitu. Nah, ini contoh pengaruh usia ya terhadap kemampuan penetrasi obat-obat tertentu yang tercantum di sini. Kita lihat secara umum bahwa ini usia produktif
usia 22 sampai 40 tahun, yang ini usia 65 tahun ya. Nah, ternyata penetrasinya berbeda ya. Untuk yang usia produktif ini lebih tinggi penetrasinya dibandingkan yang usia 65 tahun. Hampir semua ya, lebih tinggi hampir semua. Artinya bahwa pada kulit yang orang dengan usia produktif itu penetrasi masih cukup tinggi. Sementara kalau sudah lansia, itu penetrasi obat menjadi turun. Ini akan berpengaruh terhadap dosis yang digunakan. Seperti misalnya pernah saya contohkan pada orang lansia misalnya membutuhkan obat gosok untuk menghilangkan nyeri-nyeri sendi, mereka biasanya ketika menggunakan sedikit merasa kurang sehingga harus diolesi berkali-kali. Kenapa? Ya karena tadi penetrasinya sudah menurun, ya, tidak seperti halnya pada saat usia produktif. Seperti itu. Nah, di tabel yang selanjutnya ini adalah pengaruh perbedaan ras terhadap jumlah obat yang masuk sampai ke stratum corneum ataupun yang sampai ke urin. Ya, berarti ini kan terserap sampai ke urin ya. Kita bahas yang di stratum corneum aja. Nah, di sini ini Kaukasian tuh berarti orang-orang kulit orang Amerika gitu ya. ASEAN anggap saja Indonesia atau Cina, Jepang gitu ya. Nah, yang kulit hitam ya golongan negro. Berarti yang yang kulit putih yang Kaukasian ya. Nah, di sini tapi Kaukasian dengan ASEAN ini jenis kulitnya bisa jadi malah penetrasinya banyak yang ASEAN. Ini kalau kita lihat asam benzoat ini yang ASEAN paling banyak. Kaukasian nomor 2, yang kulit hitam itu yang paling sedikit penetrasinya. Begitu juga kafein. Ya, di ASEAN ini mudah terpenetrasi. Kaukasian nomor 2 ini malah yang kulit hitam yang lebih tinggi. Ya, baru Kaukasian. Kemudian asam asetil salisil ini aspirin ya. Aspirin di sini untuk yang Kaukasian paling banyak penyerapannya, kemudian ASEAN dan yang kulit hitam. Artinya memang ini tergantung zat aktif yang diujikan. Tetapi pada umumnya memang kulit ras yang cenderung putih itu cenderung mudah ditembus atau terpenetrasi obat-obat melalui kulitnya dibandingkan yang kulit hitam. Kecuali yang kafein ya, kafeinnya lebih banyak dibanding orang Kaukasian. Jadi memang tergantung jenis obat yang diujikan. Jadi memang perlu mendata dulu, mencari data-data dulu, bagaimana, apakah sudah pernah diuji dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ini adalah gambaran variasi penetrasi di berbagai tempat penggunaan obat. Di sini yang dipakai adalah hidrokortison topikal ya. Ini hidrokortison. Nah, kita lihat yang paling kecil penetrasinya adalah di telapak kaki. Kemudian ankle, kemudian telapak tangan, punggung ya. Ini dulu ya. Dan yang paling mudah terpenetrasi adalah bagian skrotum. Kemudian jaw angle itu rahangnya. Nah, berarti yang paling tipis itu biasanya penetrasinya menjadi lebih besar. Yang paling tebal ya itu biasanya menjadi lebih sedikit penetrasinya. Nah, selanjutnya untuk tabel yang ini menggambarkan perbedaan spesies terhadap penetrasi obat, ya, obat tertentu. Nah, di sini kalau kita lihat manusia ya, koefisien permeabilitasnya sekian, 90-an. Nah, tikus ini cukup dekat ya dengan manusia, makanya memang tikus ini sering banget digunakan untuk penelitian uji penetrasi ya, ini cukup dekat. Kemudian
Mencit ya, mencit agak tinggi, yang hairless malah lebih tinggi lagi ya. Kemudian marmut, nah cukup tinggi, kelinci juga cukup tinggi. Jadi ini sayangnya nggak ada data untuk ular tadi ya, babi dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kita lihat memang yang lebih dekat koefisien permeabilitasnya, bukan kulitnya sama dengan manusia, bukan, tapi ini kemampuan penembusan zat aktif melalui kulit. Nah, jadi kulitnya itu mudah ditembus apa enggak? Itu sekian, angkanya sekian, itu sekian. Jadi bisa kita simpulkan yang memang koefisien permeabilitas kulitnya mendekati manusia itu tikus. Ya. Tapi kalau struktur dan lain sebagainya juga akan beda lagi nantinya. Oke. Selanjutnya terkait dengan preparasi kulit atau membrannya tadi ya. Ini kalau kita menggunakan kulit hewan tadi ya. Nah ini ada 4 jenis metode preparasinya. Yang pertama yang sering digunakan adalah full thickness skin. Kalau kita mengistilahkan full thickness skin itu artinya bagian kulit yang terdiri dari epidermis, SC itu stratum corneum. Jadi ini kan bagian epidermis juga ya. Stratum corneum terus kemudian epidermis bagian bawah, artinya epidermis semua dan bagian dermis. Tidak ada bagian sukutan atau lemaknya. Itu disebut full thickness skin. Ini paling sering dipakai para peneliti karena paling mudah untuk mempreparasinya. Kenapa? Tinggal kita ambilin lemaknya, kita bersihkan lemaknya. Jadi bagian epidermis dan dermis. Kemudian yang kedua adalah dermaton skin. Ini bagian dermis bawah dihilangkan. Jadi hanya bagian epidermisnya saja. Kemudian yang ketiga, epidermal membran. Ya. Maaf, yang nomor 2 tadi bagian dermis bawah yang dihilangkan, bagian dermis atasnya masih ada. Kalau yang bagian 3 ini hanya epidermisnya saja. Biasanya penyampainya dengan menggunakan pemanasan. Kemudian nomor 4, yang keempat adalah stratum corneum saja. Ini lebih susah lagi nih ya, karena stratum corneum itu kan tipis banget tuh, sehingga cara preparasinya adalah menggunakan enzim. Dan yang paling mudah di antara 4 ini adalah yang full thickness. Yang lainnya ini cukup sulit karena apa? Karena kalau sampai ada luka atau lubang sedikit saja itu bisa mempengaruhi uji penetrasinya. Bisa gagal uji penetrasinya karena ada 1 atau 2 luka atau lubang di kulit tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah contoh-contoh ya, ini juga ya, contoh-contoh tadi alat yang digunakan untuk uji penetrasi. Ini disebut fast diffusion cell ya. Ini juga ini ada di lab dan prinsip kerjanya seperti yang alat yang pertama tadi ya, yang nomor 1 yang horizontalnya. Jadi ada media di sini, reseptor chamber, kemudian ada kulit. Di sini sediaannya dia akan masuk menembus dengan cara difusi pasif. Kemudian kita sampling dari sini. Nah ini yang model jaket karena ada water in water out. Nah ini gambarnya seperti ini ya. Bentuknya biasanya dari kaca ya. Kemudian di setting di rangkai. Nah kalau yang ini sel difusi prinsipnya sebenarnya sama, mirip dengan yang nomor 1, tetapi ini sedikit berbedanya adalah karena sel difusi ini digunakan pada dissolution tester. Jadi kita bisa memodifikasi yang nomor 1 tadi itu dengan cara memasukkan sel difusi yang jenis ini ke dalam chamber di alat uji disolusi yang seperti punya tablet itu ya. Nah, kalau kita bayangkan seperti pada saat uji disolusi tablet, itu kita masukkan tablet, kita masukkan, nah tabletnya akan mengembang dan kemudian zat aktifnya akan keluar ya. Nah kalau seandainya semisal kita masukkan, ini kan akan langsung keruh, langsung
ambiar ya, langsung lepas semua ya, apalagi kalau gel. Nah, sel difusi ini digunakan bisa untuk menahan supaya tidak langsung lepas semua, tetapi benar-benar berdifusi untuk menembus membrannya. Jadi benar-benar seperti menggambarkan seperti halnya obat atau sediaan sinusoid yang diberikan melalui kulit yang menembus sedikit-sedikit. Nah, ini prinsipnya berbalik dengan yang nomor 1 tadi. Kalau yang nomor 1 tadi sediaannya ada di atas, nah kalau yang ini sediaannya dimasukkan ke lubang ini, ada di bawah. Kemudian ditutup membran, ya. Kemudian kita masukkan ke dalam chamber. Nah, kalau ke dalam chamber artinya sediaan yang ada di bawah dia akan berdifusi pasif naik dan bercampur dengan medium reseptor tadi. Sehingga sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi dari atas tembus ke bawah baru bercampur dengan media reseptor. Nah, tapi prinsip kerjanya sebenarnya ya hampir mirip, yaitu difusi pasif. Oke. Itu tadi adalah metode in vitro. Selanjutnya adalah bagaimana dengan metode uji in vivo. Ya, kalau in vitro tadi kan hanya menyerupakan dengan kondisi sebenarnya. Kalau in vivo ini kan kita menggunakan makhluk hidup yang kita uji. Nah, di sini untuk in vivo ini kita bisa menggunakan hewan, bisa juga langsung ke manusia. Tapi biasanya akan dilakukan pada hewan dulu ya. Nah, apa perbedaan uji in vivo kalau menggunakan hewan dengan manusia? Apakah pasti nanti hasilnya kalau kita ujikan ke hewan akan sama dengan hasilnya pada saat diujikan ke manusia? Ternyata belum tentu. Kenapa? Karena ada perbedaan ketebalan dan sifat dari stratum corneum antara hewan dengan manusia. Jelas. Ya, ketebalannya beda. Densitas hair follicle maupun kelenjar keringat juga beda. Jadi appendixnya berbeda. Jenis rambutnya berbeda, jumlah kelenjar keringatnya juga berbeda. Ya, ini jenis bulu atau rambutnya. Kemudian aliran darahnya, suplainya juga berbeda, kecepatan aliran darahnya berbeda, panjangnya aja beda, ya kan, antara tikus dengan aliran darah manusia kan berbeda. Dan aspek biokimianya juga berbeda. Enzimnya mungkin yang ada di tikus belum tentu ada pada manusia dan sebaliknya. Nah, untuk uji in vivo ada apa saja contoh-contohnya? Nah, uji in vivo yang pertama bisa dilakukan dengan cara uji histologi. Jadi simpelnya begini. Di sini contohnya adalah sampelnya adalah sampel nanoemulsi. Jadi suatu sediaan nanoemulsi yang diujikan pada hewan. Jadi dioleskan pada kulit hewan. Kemudian setelah terpenetrasi, hewan itu dibunuh. Kita ambil kulitnya, kemudian kita beri pewarnaan, dan kita uji histologi, dilihat di mikroskop. Nah, akan terlihat nantinya, ya. Jadi itu masuk uji in vivo, karena awalnya pada hewan hidup. Tapi pengujiannya setelah hewannya dibunuh, yaitu kita ambil kulitnya. Ada pewarnaan yang sesuai, misalnya pewarnaan itu akan memberi warna pada zat aktifnya misalnya. Akan terlihat kan misalnya yang tingginya adalah zat aktif, maka sudah sampai di manakah zat aktif tersebut akan terlihat. Atau seperti apakah kondisi stratum corneumnya setelah diberi zat tersebut akan terlihat. Apakah rapi, apakah ada yang rusak mungkin stratum corneumnya seperti itu. Itu uji histologi. Misal kita mau menguji efek moisturizer terhadap kulit yang kering, ya, tapi jangan langsung manusia ya. Jadi yang bisa ya hewan kalau mau diuji histologi ini. Jadi misalnya kulit hewannya itu diolesi sesuatu dulu supaya kering, kemudian kita berikan moisturizer, kemudian kita cek kulitnya, kita lihat di mikroskop, kemudian kita bandingkan dengan yang tidak diolesi, akan terlihat nanti bagaimana mekanisme moisturizer tersebut untuk memperbaiki atau melembabkan kulit dari hewan yang kita uji. Itu bisa dengan uji histologi.
Yang kedua, uji in vivo-nya adalah bisa dengan cara menganalisa jaringan tubuh atau cairan yang ada di dalam tubuh. Contohnya apa? Contohnya suatu hewan misalnya ya, kita olesi suatu obat ya, kemudian kita melihat obat tersebut itu bisa terpenetrasi, itu harusnya bisa menembus kulit karena persyaratannya memenuhi semua dan bahkan bisa masuk ke pembuluh darah. Maka kita bisa lakukan analisa kadar obat di dalam darahnya. Apakah kadar yang masuk ke dalam darah itu banyak ataukah sedikit? Atau jangan-jangan memang tidak masuk ke pembuluh darah? Seperti itu. Nah, cuman di sini ada kesulitan biasanya. Apa kesulitannya? Kalau masuk ke darah, kadang kadar obatnya itu terlalu kecil sehingga sangat encer dan tidak terdeteksi. Kadang juga faktor kesulitan mengekstraksi zat aktif dari sampel darahnya atau ini deteksinya terlalu rendah ya karena kadarnya terlalu kecil tadi tidak terdeteksi. Nah, ini menjadi kesulitan yang harus diatasi ya. Kemudian bisa juga jika obat tersebut terikat pada organ tertentu, maka kita juga bisa menganalisa zat aktif tersebut ya, direaksikan ya, misal dengan iodin, merkuri, dan kemudian kita analisa. Atau bisa juga dengan strip adhesif ya. Jadi tergantung ini. Contohnya kita bisa misalnya asam salisilat salep ya, kita oleskan ke kelinci. Kemudian apakah asam salisilat itu bisa menembus sampai ke pembuluh darah? Maka darah kelinci tadi itu kita ambil, kemudian kita ekstraksi dan dianalisis. Mungkin bisa pakai spektro, kalau kadarnya cukup tinggi ya bisa biasanya, kalau kadarnya rendah akan sulit. Oke, yang ketiga untuk uji in vivo adalah pengamatan dari efek farmakologis atau respon fisiologis dari hewan cobanya, ya, atau juga pada makhluk hidup yang kita uji ya. Contohnya apa? Misalnya bisa pakai manusia juga ya ini. Misalnya efek alergi lokal di kulit ya. Tangan kita alergi, kemudian kita olesi, sembuh atau tidak. Jadi langsung melihat efek farmakologinya atau respon fisiologinya. Kemudian ini efek sekresi kelenjar keringat. Nah, apakah dengan diberikan sediaan tersebut sekresinya jadi menurun, ya? Ataukah tidak berpengaruh? Dan pigmentasi, apakah dengan diberikan krim tertentu pigmentasi yang jadi menurun dan seterusnya. Begitu juga efek fisiologis atau farmakologis lainnya. Contohnya adalah misalnya kita oleskan sesuatu atau kita tempelkan patch ya. Patch atau topical application-nya nitroglycerin. Kemudian kita cek tekanan darahnya. Apakah berefek setelah kita tempeli atau olesi? Kita gunakan nitroglycerin, apakah berefek terhadap tekanan darahnya? Apakah misalnya kita menggunakan obat anti nyeri, apakah berefek setelah kita gunakan terhadap respon nyerinya dan lain sebagainya. Jadi ini langsung melihat efek farmakologi maupun respon fisiologis yang dituju sesuai dengan khasiat dari obat tadi itu. Kemudian yang keempat di sini adalah sifat fisik dari kulit. Contohnya TEWL, transepidermal water loss. Nah, misalnya gini, kita ingin melihat apakah penggunaan suatu kosmetik tertentu yang memiliki efek moisturizer itu akan mempengaruhi TEWL. TEWL itu berarti kemampuan hilangnya cairan dari kulit. Semakin tinggi TEWL berarti cairan itu mudah keluar dari kulit kita menjadi kering gitu ya. Nah, dengan digunakannya kosmetik moisturizer, nah TEWL-nya nanti bisa diuji nih, awal belum dipakai kosmetiknya bagaimana, setelah digunakan bagaimana. Nanti ada alatnya yang bisa dicekkan ke kulit sehingga bisa mengukur
TIWL-nya bagaimana, meningkat atau turun. Dan kemudian untuk yang berikutnya adalah bioassay. Jadi ini misalnya uji in vivo untuk antibakteri, anti jamur, ya, kemudian anti mitotik, antiperspiran, sunscreen, ya, ini yang langsung diujikan dan dilihat efeknya, ya. Maka ini adalah bagian dari pengujian in vivo itu tadi. Jadi ini banyak ya, contohnya anti jerawat, ya, langsung diujikan dan apakah memang berefek, ya. Biasanya ini bisa berupa apa namanya pada hewan tadi itu, ya, misalnya ada infeksi dan lain sebagainya, kemudian kita olesi sediaan yang sesuai fungsinya dan dilihat hasilnya bagaimana, apakah sesuai dengan yang diharapkan ataukah tidak. Oke, demikian tadi materi kita untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.